hadir di TPS Dusun Tutup. Bisa kita lihat kemarin sampah yang sangat menumpuk itu sekarang tinggal sisa-sisa sedikit saja yang berserakan. Semuanya sudah terbakar habis. Dan tadi saya sempat ngobrol sama Pak Wo, ternyata kemarin itu aktivitas pembakaran di sini selesai jam setengah 12 siang. Alhamdulillah. Jadi bisa kita bayangkan kemarin itu Pak O nyampaikan sampah yang menumpuk itu kurang lebih ada hampir 3 pickup sampah itu dari 2 RW 5 dan RW 6. Dan sekarang abunya benar-benar sampai putih, ini sangat lembut, ini sempurna sekali. Di sebelah kita coba bersihkan. Ini sampai sekarang masih terasa hangat, padahal sudah sehari. Ternyata masih terasa hangat. Saya masukkan masih hangat, tapi bisa kita lihat abunya ini sudah benar-benar hancur ini. Kalau sampah yang ini memang masih dominan sampah basah, jadi tidak memungkinkan bergerak. Bapak-bapak ini beliau sedang membersihkan sampah, dan untuk hari ini tidak ada aktivitas pengelolaan sampah. Kemarin direncanakan ada pengangkutan sampah basah, tapi ternyata di lingkungan masih sampah basahnya masih belum terkumpul. Jadi bapak ini sekarang hanya membersihkan sampah-sampah saja, sisa-sisa sampah. Alhamdulillah kemarin kita sharing, memang sangat kita rekomendasikan untuk pengelolaan sampah itu dipilah, bisa dari rumah lebih baik atau dipilah di TPS. Jadi yang kering, sampah kering anorganik langsung dibakar di tungku ini, sementara sampah organiknya ini nanti rencananya akan dibuat sumur organik yang nanti akan digunakan untuk menyebut sampah-sampah basah. Alhamdulillah. Jadi memang hasil pembakaran kemarin itu setelah kita dampingi, teknisnya, cara pembakarnya sudah sangat sesuai dengan SOP, yaitu sampahnya dipilah, yang kering-kering sama plastik-plastik residu dibakar. Sedangkan sampah-sampah yang organik, alhamdulillah bapak-bapak ini sudah telaten memilah. Kemudian sampah basah itu memang tidak dibakar,
tidak seharusnya dibakar dan tidak direkomendasikan untuk dibakar, karena sampah basah kalau dibakar inilah yang pada akhirnya menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Kita coba geser ke ruang sebelah. Di sana ada ini, nanti kita lihat di sana ada sebagian sampah organik yang ditimbun. Nanti rencananya ada sementara ini hasil sampah yang sudah dipilah. Alhamdulillah Pak, ini ini berapa ini duit ini kalau dijual, lumayan ya. Nah di sebelah sini ini sampah organiknya ya kemarin. Ini rencananya sih katanya mau dikompos, tapi kita sempat sharing juga. Kalau kompos itu butuh penanganan, butuh tenaga, butuh waktu yang tidak mudah. Dan ini bisa kita lihat, sampah basah itu kalau kita tumpuk, kita timbun, ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Apa bahayanya? Ini dia makhluk-makhluk kecil ini yang hinggap di sana. Lalat ini carrier, membawa penyakit. Inilah yang perlu kita pikirkan solusinya. Makanya kami dari tim BTS ini punya ide gagasan bagaimana cara menangani sampah organik itu dengan cara yang sederhana sekali, yaitu dengan membuat sebuah lubang tanah berupa sumur yang nanti kita gunakan untuk sumur itu untuk mendekomposisi sampah-sampah organik secara alami. Nah ini kenapa kita kok buat sumur nanti. Sumur itu tidak merepotkan, kemudian sampah itu nggak akan kelihatan lagi karena dia langsung masuk ke dalam lubang. Yang ketiga, kelebihannya sumur itu adalah karena sumur itu agak dalam, nanti ternyata dalam kenyataannya sumur yang dalam itu akan membuat lalat ini nggak mau masuk ke dalam untuk ngerubungi sampah-sampah ini, karena di dalam sumur itu pasokan oksigennya sedikit, jadi mereka secara alami nggak mau turun ke dalam sumur yang ada sampahnya. Nah ini akan berbeda cerita kalau sampah itu kita timbun di ruang terbuka semacam ini. Jadi lalat itu ya hinggap dengan seenaknya sendiri seperti ini. Dan inilah yang kita khawatirkan justru akan menyebabkan penyakit-penyakit dan mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya bagi petugas kebersihan yang setiap hari berkecimpung dengan sampah. Oke, jadi itu ya konsepnya teman-teman. Kita masalah sumur organik itu perlu kita pikirkan matang-matang. Sederhana sekali, tapi itu kami yakin cara yang paling efektif dan gak ribet sama sekali untuk menangani masalah sampah organik. Ini kemarin kita yang sudah coba sampaikan ke Pak RW dan Pak Wo. Sampah organik itu bisa kita siasati dengan menempatkan sampah-sampahnya di bak-bak plastik, di tandon istilahnya. Jadi kalau sampah sudah ditandon, ini bisa dilakukan dalam skala rumah atau komunal, beberapa rumah. Kalau sudah penuh baru diangkat oleh petugas kebersihan, dimasukkan ke sumur organik. Nah, dan ini akan sangat memudahkan petugas kebersihan nanti untuk mengelola sampah organik, karena kalau tidak dikreseki nanti enak ngangkutnya, tinggal ngangkat, masukkan ke sumur.
Tapi kalau sampah organiknya itu dikreseki semacam itu, bagaimana ini petugas sampahnya untuk memilah sampahnya? Harus buka dulu kreseknya, kemudian di dalam kresek itu nanti ada hewan-hewan kecil yang sangat menjijikkan. Itu sudah sangat merepotkan nanti. Makanya kita sangat merekomendasikan sampah organik dari masyarakat disendirikan, kemudian ditampung secara komunal menggunakan wadah-wadah seperti ini. Kemudian kalau sudah penuh, petugas kebersihan tinggal ngangkut aja. Kalau sudah diangkut, dibawa ke TPS, masukkanlah ke sumur organik. Oke, sebenarnya itu yang sana itu sayur-sayur itu kalau masuk ke sumur seperti itu nanti diantar dekomposisi. Oke, kita kembali ke sini. Inilah ini sabunnya sudah dibersihkan. Sebentar lagi kayaknya ini mau mulai pembakaran lagi. Jadi intinya video kali ini kita mereview hasil pembakaran sampah yang kemarin itu yang sangat menumpuk. Alhamdulillah sekarang sudah bersih, tumpukan sampahnya tinggal sisa-sisa terakhir ini. Nanti bakal dibersihkan semua oleh bapak-bapak untuk dibakar, diselesaikan lagi nanti. Kita sangat salut sama warga tutup Desa Terongrejo ini karena kita lihat Pak RW turun langsung ke lapangan ini, ke TPS ini, luar biasa. Tidak hanya Pak RW, Pak Wong sendiri juga. Wah, ini aksi ini Pak Wong. Kemarin dari awal ini Pak Wong sudah sangat aktif. Beliau ini concern sekali, peduli sekali terhadap lingkungannya. Panutan ini